kita akan langsung lihat aja bagaimana hasil akhir dari 10 hero yang sudah ditetapkan oleh kedua belah tim untuk bisa mendapatkan atau bakal mencuri poin di match kita yang keempat kali ini. Pertarungan antara RRQ dan juga Yudu, dimana ini lower bracket ya, ingat guys, mereka sama-sama akan bertarung habis-habisan untuk bisa melakukan strategi mereka untuk game kali ini. Karena lihat sudah ada satu buah Dominant of Goddess yang dibuka mengarah ke area Cipuy untuk memberikan satu buah efek slow. Kedua belah sisi samping dari kedua tim ini benar-benar dibiarkan independen, dan nampaknya dari Reversi gagal untuk bisa ngamanin karya satu buah Visions melalui Little Wonder di area hutan. Oke, tapi kalau kita ngeliat dari segi emblemnya ya, ini kita nggak akan ngeliat ke arah Bang Sin terlebih dahulu, di mana Bang Sin sepertinya menggunakan common emblem diikuti dengan adanya Impure Rage, Weapon Master, dan juga Agility di tangannya, yang membuat dari segi powernya itu sebenarnya ditekankan banget ke arah damage. Cuman kalau untuk di arah early planningnya itu benar-benar bakalan ngepaksa banget untuk Bang Sin memiliki mana management dulu sih. Karena kalau sampai mananya habis dan pulang, itu bisa aja jadi golden opportunity bagi Super Red mengambil ke arah gold shelter yang berada di top lane. Seperti sekarang dimana kita lihat adanya bantuan dari Cipuy membuat Bang Sin pun punya space yang cukup luas sepertinya. Dan untuk dari stack dari Sanguine Claws dan juga Bad Impact-nya, ini harusnya udah lumayan oke sih untuk memberikan poking damage lah, walaupun belum besar-besar banget. Sama-sama jaga jarak untuk kedua belah sisi god lane kita karena mereka cukup independen. Ditambah lagi Turtle juga udah mulai di setup real world relation. Sekis bakal coba untuk mulai mengarah ke objektif terlebih. Cipuy datang dengan satu buah wall charge memberikan satu buah serangan unpredictable, tapi sayang sekali Retribution masih on point di tangan seorang Sekis, dan real world relations-nya pun masih belum terlalu berasa membuat Cipuy masih bisa bertahan. But in another side, Sin harus menjaga jarak mundur karena udah mulai terlihat dia agak sedikit fall off atau bahkan kesusahan ketika berhadapan dengan Super Red di top lane. Tadi sebenarnya dari versi sendiri tuh bener-bener nahan banget, karena untuk kontes melawan Maltis tuh emang agak sulit ya kan, apalagi dengan Assassin melawan Fighter gitu loh, membuat dia pun akhirnya kehilangan turtle di menit pertama kita. Tapi kalau kita pindah ke arah gold lane, Bang Sin ini masih punya power yang bisa dibilang cukup oke untuk bisa sustain melawan Super Red. Tapi bagaimana dengan gold networknya? Nah, ini Cuci masih belum tahu nih. Sepertinya sudah mulai ada perbedaan dikarenakan dengan turtle pertama yang telah diamankan oleh Yudu Raja, tapi sudah mulai ada sedikit inisiasi juga kepada Super Red, di mana dari Bang Sin pun mendapatkan gold. Crab untuk di area top lane membuat sengganya dari finansial udah lumayan ngejar harusnya. Sudah mulai terkejar, dia juga benar-benar hati-hati banget karena rotasi dari RRQ ya ini masih belum terlalu menitik beratkan karya god lane. Mereka coba untuk balance terlebih lagi Cipuy yang udah mulai berada di titik-titik krusial untuk membaca pola dari rotasi tim lawannya. Super Red di sini masih belum memunculkan batang hidungnya, tapi Cipuy udah mulai mendeteksi ya adanya beberapa hero dari Yudu di area top lane sana yang hendak memberikan serangan karya dari sisi Bang Sin itu sendiri. Dan menariknya di menit kita yang ketiga belum ada first blood yang tercipta, dua-duanya sama-sama slow but sure, dan bahkan tempo yang diharapkan dengan adanya Hayabusa Assassin yang bisa mainin killer advantage di area early-nya pun belum terpantau ada. Susah karena dari shadow kill-nya pun butuh level yang lumayan oke juga, tapi udah mulai di juga dari Bang Sin di atas sana, dibantu lagi dengan Cipuy dengan wild charge ke arah depan sana, memberikan sedikit stun kepada 3 player dan membuat Versik pun bisa melakukan follow up damage karena Sekis, dan Sekis pun ternyata ditumbalkan di tangan Clay. Double kill untuk di menit keempat oleh teman-teman dari RRQ membuat Zakyuti dan juga Sekis pulang. Tapi bagaimana dengan Bang Sin dan juga Cipuy yang masih di depan sana? Satu bar HP hilang dengan dari intercept dari Super Red, tapi setidaknya kondisi dari RRQ untuk di top lane tidak terlalu krisis, membuat mereka pun justru mendapatkan space untuk melakukan turtle. Karena kita bisa melihat bahwa Sekis posisinya masih berada jauh di belakang sana. Apakah Retribution dari Versik masih bisa ternyata untuk mengambil karena turtle di menit keempat? Yes, masih bisa 3 keuntungan ya dari hilangnya objektif turtle yang pertama. Ini dibayarkan dengan sangat konstan oleh pemain-pemain RRQ, dan mereka pun penuh akan perhitungan. Gak mau terlalu follow up lebih jauh lagi. Mundur adalah satu pilihan yang bijak karena ini masih cukup early. Itemnya juga masih berupa item-item pecahan dan satu buah Hunter Strike. Nampaknya baru saja dibulatkan oleh Versik di menit kita yang keempat. Tapi seenggaknya kalau kita ngeliat ke arah Bang Sin itu sendiri ya, dia masih bisa memanage goldnya dengan sangat-sangat baik loh, dengan gap di angka sekitar 200 gold. Bahkan untuk di item pertamanya saja, Clock of Destiny pun sudah dibuat. Ditambah lagi dengan Demon Shoes, membuat dia harusnya sustain di arah gold lane ini. Gak perlu banyak bantuan banget lah dari Cipuy, walaupun sekali-kali harus dicek tuh kondisi dari Bang Sin di arah top lane. Iya, itu dia, karena adanya babysit juga yang datang dari Pancake yang siap untuk memberikan heal ya. Ditambah lagi Bang Sin tahu betul juga untuk jaraknya, dan dia adalah satu tipikal hero yang scaling membutuhkan item. That's why dari tadi dia benar-benar hati-hati banget. Tapi kita lihat udah ada satu buah jual beli serangan nih yang terjadi, tapi belum ada follow up dari kedua belah tim untuk tim fight lebih jauh.
Mereka sama-sama memilih untuk mundur ke area belakang, hanya memberikan ancaman belaka. Sedangkan kalau kita lihat dari area si top lane sana, Council Play sudah mulai dibuka dan Bang Sin pun langsung menarik mundur ke area sisi belakang secara teratur, nggak mau terlalu memberikan satu buah serangan tambahan. Tapi nampaknya dengan dia pola rotasi 3 pemain dari Yudu Red Giants, mereka bakal coba untuk memberikan gertakan teamfight, tapi ternyata tidak. Mereka lebih memilih untuk mengurungkan Yak. Ini temponya benar-benar slow, tapi sure banget dari kedua belah tim. Tapi ini udah bermain 4-1 banget sih. Tapi bagaimana dari tadi Versik tidak join ke arah teamfight ataupun ke arah top lane dari teman-teman RRQ yang lainnya. Karena dengan permainan 4-1 kali ini, lihat bagaimana Banana pun juga sudah pindah ke arah top lane. Sebenarnya yang ditekadkan oleh RRQ adalah nge-push dulu nih ke arah top lane-nya. Dengan target yang sudah hancur, seenggaknya membuat Bang Sin pun punya space yang cukup luas. Cipuy melakukan flicker dan juga wild charge untuk melarikan diri ke belakang sana. Tapi bagaimana dengan Sekis yang maju sangat depan di depan sana, tapi Bang Sin terkena Destination Solve, membuat dia pun tumbang dengan sangat cepat. Di belakang sana Real World Manipulation juga dibuka, membuat ada space yang lebih lebar lagi untuk teman-teman dari Yudo Red Giants mendapatkan 2 player sekaligus dari RRQ. Yes, 2 tukar 1 bakal sepaket dengan Turret kah? Tapi Banana dan juga Clay berkolaborasi untuk melakukan clear terhadap wave minion dengan hadirnya Zakyuti. Flicker 2 maju ke depan, mengarah ke satu pemain surprise, masih bisa dihindari oleh seorang Clay dan Banana. Still survive, masih coba untuk memberikan serangan lanjutan, tapi hanya memberikan gertakan belaka dan satu buah spray down dari Nibiru melalui Super Red, membuat dari Banana sendiri akhirnya tumbang. Dan nampaknya dari hilangnya beberapa nyawa pemain RRQ tadi bakal coba untuk dibalas dan ditukarkan dengan ada satu buah objektif turtle. Tapi lagi-lagi ada mirroring dan bahkan penukaran yang cukup konstan dari tim Yudu dengan direnggutnya satu buah bangunan turret yang hilang di area si top lane. Tapi ini udah kelihatan banget sih, strat dari RRQ itu bener-bener nungguin momentum banget. Mereka nggak mau langsung engage ke arah depan sana karena kalau dibilang ya, grafik mereka itu emang sebenarnya sangat-sangat bersinar mungkin di menit ke-15 ke atas. Ingat ada Hayabusa, ingat ada Cecilian juga gitu loh tangan RRQ. Jadi mereka butuh waktu untuk mengumpulkan power spike mereka dari item-item yang harus dimiliki. Contohnya Bang Sin aja, ini harus ngambil ke arah Lightning Truncheon, diikuti dengan stacknya juga. Versik mungkin nunggu sampai bener-bener level 12 ataupun level 9 juga sebenarnya udah cukup ya. Tapi satu level lagi lah nanggung untuk memaksimalkan shadow kill-nya gitu loh. Bahkan kalau kita ngelihat ke arah Cipuy dan juga Banana sebagai tanker, mereka tuh sebenarnya sejauh ini masih minim banget inisiasi karena emang itu yang dibutuhkan oleh teman-teman dari RRQ. Tapi mulai dari sekarang sudah mulai ada perkumpulan di area bottom lane di mana dengan ada penempel sekali banyak banget teman-teman dari Yudo Red Giants. Heal dari SS pun dibilang maksimal, ditambah lagi di depan sana Cipuy mencoba untuk memberikan waktu sebanyak mungkin. Zakyuti dengan satu bar HP tersisa masih bisa survive sepertinya di mana, tambah lagi dengan Bang Sin yang sudah tembuang membuat 3 player dari RRQ, bahkan 4 dengan Versing hilang begitu saja. Wow, teroutplay. Gerakan yang sempat dibuka dimulai oleh seorang Banana pun membuat teman-teman dari RRQ harus teroutplay dengan area space dan juga follow up dari seorang Pancake ya yang memberikan coveran terhadap Super Red sehingga triple kill dan satu pemain terakhir yang di follow up dengan area damage yang diberikan oleh Sekisa. 4 pemain tumbang untuk nothing, ditambah lagi lihat Sekis sudah mulai mengarah ke area objektif purple buff yang dimiliki oleh seorang Versik. Satu turret pun langsung ditumbangkan begitu saja mengarah ke area objektif turret, tapi Cipuy menghentikan sesegera mungkin gerakan yang dimiliki oleh teman-teman dari Yudo Red Giants yang sejauh ini udah mulai berhasil memangkas 3 outer turret dari masing-masing lini yang dimiliki oleh teman-teman RRQ. Dan Lord kini udah mulai muncul dari area sebelah sisi kiri hutan, ditambah lagi perekonomian yang tadinya Soul benar-benar gak terlalu terpaut cukup jauh, kini udah mulai dipegang kendali slow butcher oleh tim Yudo dengan adanya objektif demi objektif yang berhasil mereka amankan. Apakah mereka bakal coba untuk mancing keributan kembali karena Lord sudah mulai sempat untuk di setup oleh teman-teman Yudo. Ya, kita bisa melihat bahwa dari segi goal gap-nya aja ini udah di angka 2000-an. Wah, tapi ya balik lagi, sewajarnya dari RRQ powernya emang belum masih kelihatan banget. Tapi persyaratannya adalah berarti RRQ harus banget mendelay sampai ke arah late game. 15 ataupun 20 menit di arah late game, powernya itu baru benar-benar kelihatan banget. Cuman yang dilakukan oleh Yudo Red Giants sekarang adalah sepertinya seakan-akan sangat-sangat gegabah untuk melakukan endgame, bahkan langsung inisiasi ke arah Lord dan memancing teman-teman dari RRQ untuk memancing mereka juga mendapatkan team fight dari RRQ. Tapi ini dia Clay juga sudah membuka real world motivation-nya. Zakyuti pun dengan 2 baris tersisa. Banana memancing satu arrow di depan sana dari Gojes dan Gojes pun terpancing, tapi versi di depan sana masih mencoba untuk bersabar, tapi terbuka sudah posisinya oleh Gojes dengan bantuan dari Estes. Heal bisa dibilang Cipuy, sangat banyak sekali didapatkan, tapi sayang sekali wild charge dari Cipuy pun tidak ada backup
ataupun follow up lagi. Gojes satu body tersisa masih diberikan damage oleh teman-teman dari RRQ, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ada satu player Cipuy sudah hilang, tapi bagi benar Gojes satu bar HP terakhir masih bisa di-heal lagi oleh seorang Pancake ini yang sangat merepotkan dari Yudu Red Giants. Estes yang selalu nempel dengan lagi adanya tambahan strategi yang dibawa oleh Yudu Red Giants juga close combat membuat durability dari Yudu Red Giants ini benar-benar tebel banget. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Cipuy dan juga Banana, yang dimana dengan adanya 1 death dan juga 3 death dari Cipuy, otomatis dari segi item defensifnya pun masih sangat-sangat kurang sekali untuk bisa melakukan defensive maneuver dari power yang dimiliki oleh Yudu Red Giants. 1 untuk nothing, ditambah lagi ada player tambahan dari Lord pertama yang berhasil diamankan oleh Yudu Red Giants. Mereka bakal coba untuk menetapkan atau bahkan buat Lord tersebut sendiri memberikan dampak positif oleh tim Yudu dengan adanya 1 buah split push karya inner turret, dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Versik adalah beralih profesi menjadi split pusher dan juga melakukan clearing terhadap wave minion, di mana teman-teman dari Yudu Red Giants sibuk untuk menghancurkan 2 inner turret yang tersisa dari teman-teman RRQ. Bakal coba untuk di follow up, udah ada Moonlight Immersions yang mengikat karya dari sisi Supret itu sendiri, dan bahkan dari area 1 pemain belum mau coba untuk maju lebih lanjut lagi. Teman-teman RRQ mereka benar-benar penuh akan perhitungan. Mereka berada di posisi yang cukup behind. Perbedaan perekonomian di sini belum terlalu cukup tinggi, tapi 3.000 ini udah mempengaruhi banget dari gameplay, dan RRQ di sini tinggal nungguin momentum karena teman-teman dari Yudu sendiri nggak ngasih kesempatan. Mereka udah mulai ngelakuin stick teamfight yang mempersulit Cipuy untuk bisa menculik karya 1 hero penting, yaitu Pancake, atau bahkan Super bisa masuk karya Super Red. Sebenarnya saya juga penasaran sih untuk dari segi itemnya Cipuy ini apa ya, karena kalau kita ngeliat dari segi bar darahnya itu baru sekitar di angka 7.000 sepertinya dari Cipuy. So apakah ada item ofensif dari Cipuy gitu loh, atau mungkin full item defensif, tapi balik lagi di Gojes dengan langsung diving ke depan sana. Bang Sin pun menjadikan target utamanya, dan bahkan Sekis mencoba untuk menarikkan ke arah Versik dan juga Sin sepertinya, tapi Versik di belakang sana masih mengambil ke arah buff. HP dari teman-teman RRQ juga sudah mulai pada menipis, tapi setidaknya tidak ada pertukaran korban jiwa lagi dari kedua belah tim. Dari Yudu Red Giants mereka mundur ke area belakang, nggak mau memberikan respon. Begitupun juga dengan teman-teman dari RRQ, mereka tahu betul belum ada pola yang tepat untuk bisa menculik karya 1 hero pentingnya, dan tersisa 1 inner middle turret yang berhasil dihancurkan oleh Super Red, yang hingga dengan detik ini belum terpick off, menjadi eksekutor yang cukup handal dengan adanya tali ikatan yang terus-menerus ada datang dari seorang Pancake. Ini yang menjadi kesulitan tersendiri buat teman-teman dari RRQ untuk bisa memenangkan team fight-nya. Mereka bakal buying time, menunggu hingga dengan datangnya Lord, ditambah lagi mereka benar-benar tahu betul satu-satunya cara yang bakal dimainkan oleh RRQ hingga mendatangkan karya Lord adalah manajemen wave minion dan split push yang nantinya datang dari Versik, dan mereka benar-benar ready banget untuk terus memberikan penjagaan ketat dari setiap masing-masing lane-nya. Dan bahkan 4 pemain dari tim Yudu Red Giants mereka udah mulai coba untuk berkumpul di area objektif Lord. Akankah akan ada kontes yang tertera karena udah ada 1 buah distractions yang diberikan oleh seorang Gojes. Banana berada di garda depan, masih belum terpantau hadirnya seorang Versik, dan nampaknya tidak ada kontes untuk Lord yang kedua. Free Lord untuk Yudu Red Giants dan RRQ mereka pun tidak mau maju ke area depan, sedangkan Versik berhasil melukai Lord tersebut dengan adanya 1 buah turret yang hilang di area top lane. Wajar dari RRQ tidak melakukan kontes ya, karena balik lagi dengan gold gap seperti ini, dengan setup line up dari Yudu Red Giants yang seperti ini juga membuat mereka pun tahu bahwa untuk power potensial kita melakukan team fight ini masih belum tebel-tebel banget. Bahkan Cipuy pun tadi Joji lihat ya, ini terkena damage dari Void Crystal aja, ini lumayan bikin dadanya menghilang gitu loh. Kalaupun memang dipaksakan, justru itu kalau misalkan sampai kalah, wah itu bakal fatal banget sih itu teman-teman dari RRQ. Mungkin akan mendelay hingga Bang Sin mencapai level 15 dan punya power potensial yang cukup oke untuk memberikan one shot combo ke arah Pancake. Tapi Pancake juga udah mulai memiliki Athena Shield, Cipi. Ya, itu dia. Ini yang perlu diperhatikan pastinya untuk teman-teman dari tim RRQ. 1 base turret berhasil dihantam dengan adanya Lord and Hinge dari Yudu Red Giants. Mereka benar-benar penuh akan perhitungan. Ada Sekisha yang masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan bahkan Versik coba untuk mau menggocek, dan lihat Pancake ini nggak pernah luput pandangannya dari seorang Super Red. Dia selalu setia untuk memberikan follow up, backupan karya 1 komponen hero penting, dan bahkan RRQ di sini pun tidak mau terpancing untuk team fight. Terlihat ada 1 weaponless life, Flicker juga udah mulai dikeluarkan. Real World Revelations terpantau dengan ada 1 weaponless life, dan tabrakan dari seorang Cipuy belum
bisa untuk meng-cancel adanya satu buah reward flash yang jadi bukan. Sip. Bahkan ter-outplay dengan dua pemain yang tumbang dari tim RRQ. Base-nya terekspos, tapi masih belum ada wave minion 3 member RRQ. Mampukah mereka melakukan defensive mechanism? Agak sulit sepertinya, tapi kalau kita ngelihat dengan tidak ada Bangsin, sepertinya Versik harus menggunakan Shadow Killer untuk menghilangkan beberapa minion yang ada di tengah sana. Tapi lihat bagaimana dengan Versik tidak ada ultimate, otomatis base start pun sudah mulai terbuka. Tapi balik lagi, power dari Eudora Giants